الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa diberi taufik dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kembali dan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah. Kembali kita diberi umur yang panjang, memanfaatkan waktu yang tersisa di usia kita untuk beribadah dan bertakwa, mengumpulkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pahala yang kita harapkan akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kebaikan akan kita butuhkan di hadapan Allah, yang akan menjadi penentu pemertimbangan kita antara baik dan buruk, sehingga ketika ditimbang pahala-pahala kita dan keburukan-keburukan kita, kita berharap satu-satu daripada kebaikan kita akan menjadi penentu keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan melanjutkan pelajaran atau pengajian kita pada setiap malam Selasa di musalla yang kita cintai ini, di dalam kitab Bulughul Maram. Dan sebelum kita memasuki pembahasan yang baru atau bab yang baru, ada tersisa 2 hadis yang perlu untuk kita sampaikan, masih seputar tentang salat. Dan kemudian bab yang baru kita akan membahas tentang sujud sahwi, juga bagian daripada rangkaian-rangkaian pelaksanaan salat. Baik, barakallahu fikum, silakan Dokter baca. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمريض صلى على وسادة قام بها وقال صلى على الأرض إن استطعت وإلا فقم إيماء وجعل سجودك أحفظ للركوع. رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وغفر. Atau 2 hadis sebelumnya? وعن عمران بن حسين Sebelumnya Al-Malik. وعن مالك بن ويلس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. Berikutnya, وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأو. رواه البخاري. nah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ya, 3 hadis yang terakhir dalam bab ini, di mana hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ini sudah kita bahas, namun kita review sedikit. Yang artinya Rasul mengatakan, "Sallu, salatlah kalian
Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku sholli, yaitu melaksanakan sholat. Maka dalam hadis ini tentunya perintahnya jelas bahwasanya apapun ibadah, apapun bentuk ibadahnya, maka wajib untuk kita mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk beribadah sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan sunnahnya. Terkhusus sholat. Beliau di sini mengatakan, "Sallu, sholatlah kalian. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku usalli, sholat." Ya. Maka harus ada secara khusus perhatian kita bagaimana mengetahui ya tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu demi satu, baik itu berupa pergerakan, berupa bacaan, ya, berupa prakteknya, entahkah itu panjang pendeknya, durasinya, ya, wajib untuk kita pelajari karena ini merupakan sebuah perintah. Ya, sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Artinya wajib bagi kalian untuk belajar bagaimana tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Mempelajari riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat-sahabatnya. Karena tidak ada suatu praktek Nabi SAW dalam melaksanakan sholat kecuali sudah ada kabarnya, sudah ada informasinya dari sahabat-sahabat yang mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu kesyukuran bagi kita karena adanya sahabat-sahabat Nabi yang kritis, ya, yang suka bertanya, yang gemar untuk terus belajar. Bahkan tidak ada pergerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya, bahkan di dalam kesehariannya, kecuali di sisinya sahabat bertanya tentang kenapa, bagaimana, apa, dan seterusnya. Baik, hadis berikutnya dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berkata kepada Imran bin Husain, "Salli qa'ima." Salatlah engkau dengan berdiri, ya, salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Jika tidak mampu berdiri, maka hendaknya duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janb. Dan jika engkau tidak mampu salat dalam kondisi duduk, maka hendaknya kalian salat dalam kondisi berbaring di atas lambung. Nah, dalam hadis ini menunjukkan sebuah urgensi salat. Pentingnya salat yang tidak ada alasan dan uzur sama sekali bagi seorang hamba, khususnya laki-laki yang sudah balik. Khususnya laki-laki yang sudah balik, mukallaf. Tidak ada uzur. Kalau wanita ada uzur. Ketika dia haid, maka nggak boleh sholat. Tapi laki-laki tidak. Dan ini menunjukkan beratnya tanggung jawab seorang laki-laki dibandingkan perempuan. Ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perintahnya dan tanggung jawab lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu berkaitan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi SAW mengatakan al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi setiap wanita. Karena kenapa? Laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Punya beban amalan yang lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para wanita. Termasuk salat. Sehingga tidak ada uzur. Anda sudah balik, Anda sudah mukallaf, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri, silahkan duduk. Tidak bisa duduk karena kondisinya berat, maka silahkan berbaring. Tidak bisa dalam kondisi berbaring, maksudnya dalam kondisi menggerakkan apa yang mampu kita gerakkan dari anggota tubuh kita. Fa'au'in. Artinya apa? Pakai isyarat. Isyarat mata dengan memusatkan pikiran dengan konsentrasi bahwasanya Allahu Akbar. Ini adalah takbiratul ihram. Baca Al-Iftitah, surat Al-Fatihah dan surat Allahu Akbar. Oh, berarti ini takbir untuk ruku'. Sami Allahu liman hamidahu, takbir untuk i'tidal atau i'tidal. Allahu Akbar. Oh, ini berarti untuk sujud. Allahu Akbar. Oh, ini berarti untuk duduk di antara sujud.
Allahu Akbar, oh ini untuk sujud yang kedua. Allahu Akbar, oh ini untuk bangkit. Itu kalau misalnya kita hanya bisa sholat dalam kondisi pakai isyarat. Coba bayangkan. Ya. Selagi Anda masih sadar, ya, mulut masih bisa bergerak, tidak ada alasan. Nggak bisa pakai air, Ustaz, tayamum. Saya nggak bisa bertayamum, Ustaz, dibantu dengan anak ahli warisnya, saudara-saudarinya, mahram. Sebegitu pentingnya salat di hadapan Allah Jalla Jalla. Nah, di sini Rasulullah mengisyaratkan sebuah fikih tentunya. Jadi wajib untuk berdiri melaksanakan salat bagi yang mampu untuk pelaksanaan salat wajib. Adapun salat sunnah, Anda mampu atau tidak mampu boleh duduk. Tapi kalau wajib, ketika Anda mampu tidak boleh duduk. Maka salatnya tidak sah kalau Anda mampu berdiri tapi milih duduk untuk salat fardu. Tapi untuk sholat sunnah, mau Anda mampu atau tidak mampu, Anda milih untuk duduk, Pak, tidak masalah. Tapi tentunya berkurang dari sisi pahala. Tidak akan sama orang yang sholat sunnah, tarawih. Ya, antara dua orang, sama-sama mampu. Tapi yang satu memilih duduk. Ada yang satu tetap mau berdiri. Maka yang duduk ini nilai pahalanya lebih rendah dibandingkan orang yang tetap memilih berdiri. Atau orang yang memilih berdiri, tapi ada orang yang berat berdiri, tapi dia tetap memaksa dirinya untuk berdiri, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung bagaimana tingkat kesulitan kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Semakin sulit kita melaksanakan hambatan di hadapan kita untuk beribadah, tapi kita tetap berusaha memaksakan diri, maka di situ akan ada nilai-nilai lebih. Nilai-nilai pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya la yukallifullahu nafsan illa usahaha. Tapi ketika Anda mampu untuk memaksakan diri, tetap berusaha untuk beribadah sekuat tenaga. Anda tidak memilih derajat yang paling rendah, tapi tetap Anda berusaha memaksa. Padahal Anda sebenarnya punya uzur sudah. Tapi Anda tetap berusaha maksimal. Maka di situ akan ada nilai pahala yang lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti bersedekah. Anda bersedekah dalam kondisi luas, lapang, itu tidak akan sama dengan kondisi pahalanya ketika Anda bersedekah dalam kondisi sulit. Mana yang lebih besar pahalanya? Bersedekah dalam kondisi sulit. Nominalnya sama, tapi tentu karena kondisinya tidak sama, maka yang berat untuk kita beribadah tapi tetap kita paksakan di situ, maka disitulah ada nilai-nilai tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil. Dan disitulah letak keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang yang bekerja keras di dunia saja, orang yang bekerja keras tidak akan mungkin sama dengan orang yang bekerja biasa-biasa saja. Antum berada dalam sebuah perusahaan, ada orang yang rajin bekerja, orang lembur terus. Masa mungkin kita gajinya sama? Enggak mungkin. Enggak boleh sama. Ya. Nah, kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hadis berikutnya, dan ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisadah. فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang kuat. Ya. Namun Imam Abu Hatim mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala limaridin. Nabi sallallahu pernah mengatakan kepada orang yang sedang sakit, salli atau shalla ala wisada, dan orang sakit ini melaksanakan salat di atas bantal. Ya.
Farama biha, maka Nabi SAW melemparkan bantal tersebut. Wa qala, dan Nabi SAW mengatakan, "Shalli 'alal ard in istata'ta." Jika engkau mampu, salatlah di atas tanah. Wa illa, namun jika tidak mampu, fa'aumi ima'an, maka dengan memberi isyarat, waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ik, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada ruku'. Ya. Jadi di sini ada isyarat, kalau misalnya kita mampu melaksanakan salat tidak di atas bantal, maka jangan pakai bantal. Jangan pakai alas. Betul-betul datar. Tapi ketika memang tidak mampu, kita tidak bisa lagi buka bantal, pergerakan kita sulit, ya, atau misalnya di atas tikar, maka itu yang terbaik kata Rasulullah SAW. Wa illa, nah jika engkau tidak mampu melaksanakan salat dalam kondisi ini, fa'aumi ima'ah, maka berilah isyarat. Ya. Berilah isyarat. Di atas bantal di sini maksudnya di atas kasur. Di atas kasur. Jika ada lantai seperti ini, maka kalau bisa jangan sholat di atas kasur. Kasur yang masuk-masuk, tenggelam kita kalau misalnya berdiri, terempat masuk-masuk kaki kita. Atau kalau sujud kita nggak tahu nih yang sujud yang mana yang menempel. Antum kalau sujud di kasur kira-kira yang menempel ketahuan. Sujud di kampung kan muka kita nempel semua. Betul kan? Satu muka menempel semua. Dan tentu ini posisinya tidak baik. Ya, maka kalau engkau, kata Nabi SAW, mampu sholat di atas tanah, ya, di atas bumi, maka lakukanlah. Ya. Namun jika tidak, maksudnya Anda harus berbaring kondisinya, kondisi Anda harus berbaring, dan mampunya memberi isyaratnya, silahkan sholat dengan memberi isyarat. Dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Nah, kalau misalnya kita dalam kondisi sholat dalam posisi duduk, misalnya duduk, ya, maka posisi sujud itu harus lebih rendah daripada rukuk. Dan yang terbaik sholat ketika dalam kondisi duduk, itu posisinya Nabi SAW dalam sebuah riwayat dikatakan bentuknya adalah bersila. Ketika Anda harus sholat dalam kondisi duduk, maka hendaknya duduknya bentuknya bersila. Ya, bersila dia, terkumpul. Nah, ketika rukuk sedikit membungkuk. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd. Nah, kalau untuk sujud hendaknya lebih turun semampunya. Kalau Anda bisa sujud dengan sujud yang sempurna. Paham di sini maksudnya? Ketika Anda bisa rukuk sempurna, rukuklah sempurna. Misalnya di atas kursi. Jadi kita harus lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya nih, saya duduk dalam kondisi duduk. Ya. Untuk di awal kita harus dalam kondisi berdiri untuk sholat wajib jika mampu. Pernah ditanyakan kalau nggak salah. Pak Aldri yang bertanya. Jika Anda mampu berdiri dalam kondisi sholat takbiratul ihram dalam sholat wajib, maka nggak boleh duduk di awal. Tapi ketika ternyata di pertengahan Anda nggak mampu untuk lama-lama berdiri, maka silakan duduk. Tapi ketika Anda mampu berdiri sejenak saja, Allahu Akbar, kemudian Anda memilih duduk, itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika Anda mampu berdiri sejenak, Allahu Akbar, tapi Anda bertakbiratul ihramnya memilih duduk, maka ini nggak boleh. Maksudnya paham? Nah, kemudian ketika dalam kondisi rukuk misalnya, kita didudukkan, saya akan duduk nih, sudah baca, imam lagi baca, kemudian pas mau kondisi rukuk, Anda bisa rukuk dalam kondisi sempurna, rukuklah dengan kondisi sempurna.
Nah, jangan milih ruku seperti ini. Ini bagian yang mampu. Ketika Anda masih bisa posisi rukunya sempurna, maka berdirilah ruku. Apa maksudnya? Berdiri. Berdiri tetap berdiri, harus ruku seperti biasa. Ketika mampu. Ya. Nah, ketika sujud nggak mampu, Anda pilih duduk lagi. Atau sebaliknya, posisi Anda ketika sujud posisi Anda ketika ruku nggak mampu, tapi posisi sujud sempurna mampu. Maka ketika itu dia harus turun duduk dengan sempurna mengikuti imam. Meskipun ternyata dia nggak bisa, apa misalnya kalau dia ruku di sini sakit sekali misalnya. Tapi kalau sujud bisa. Maka dalam kondisi sujud dia harus sujud sempurna. Artinya tidak boleh apa? Apa ya? Bermudah-mudahan. Ini khusus dalam salat wajib. Jadi seperti itu. Adapun kalau misalnya nggak bisa mampu, misalnya dalam sholat di pesawat misalnya, ya nggak ada musholanya, ya, maka yang terbaik adalah Anda berdiri dulu bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, baru nanti apa? Baru duduk di kursi. Setelah baca surat mungkin atau baca surat Al-Fatihah. Karena kalau Anda mau ruku kan nggak mungkin. Di depan kita ada kursi. Mau sujud juga nggak mungkin. Seberikutnya silahkan duduk. Yang pasti di takbiratul ihram usahakan dalam kondisi berdiri jika mampu. Baik, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bab baru, bab ke-8 dalam kitab Bulughul Maram, yaitu sujud sahwi dan lainnya. Sujud sahwi dan lainnya. Baik, silakan. Hadis pertama dibaca Pak Dokter. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam صلى بالإقامة وقام في ركعتين أوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس وسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد سمعة مكان ما نسي من الفلوس. Baik, barakallahu fiik. Ini diantara hadis yang menjelaskan tentang bagaimana cara sujud sahwinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Buhaina radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini pernah mengimami para sahabat di dalam salat zuhur. Ingat, salat apa? Salat zuhur. Kemudian beliau berdiri setelah 2 rakaat pertama dan tidak duduk. Yang seharusnya apa? Setelah 2 rakaat pertama, beliau malah justru berdiri lagi. Yang seharusnya duduk tahiyat awal. Kemudian sahabat ketika itu, orang-orang ketika itu yang ikut melaksanakan sholat, ikut berdiri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai ketika Rasulullah SAW hampir menyelesaikan sholat, ya, dan para makmum tinggal menunggu salamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah SAW apa? Bertakbir dalam keadaan duduk dan beliau sujud 2 kali sebelum melakukan salam. Kemudian baru beliau salam. Ini namanya apa? Sujud sahwi.
Maka apa sebenarnya pengertian sujud sahwi? Sahwi itu apa artinya sahwi? Dari kata saha yashu. Saha yashu sahwan. Artinya lupa. Itu makna daripada sahwi. Ya. Adapun secara istilah atau secara syar'i, makna daripada sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di penghujung sebelum salam. Salman, minta tolong Ustaz ambil jaket Ustaz. Jaket yang pojok saya. Ya. Jadi secara syar'i sujud sahwi itu artinya adalah sujud yang dilakukan di penghujung. Penghujung di sini berarti sebelum salam atau sesudah sholat. Berarti setelah salam. Makanya nanti metode sujud sahwi itu ada dua. Ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Meskipun sebagian ulama tidak membagi, ya, di antara, makanya khilaf di sini. Ada di antara mereka yang hanya melakukan sujud sahwi itu sebelum salam semua. Ada juga yang memilih sujud sahwinya setelah salam untuk perkara-perkara sholat yang ditinggalkan tertentu. Maksudnya, misalnya pergerakan apa yang ditinggalkan, maka sujudnya setelah salam. Kalau misalnya bacaan ini yang ditinggalkan, maka sujudnya setelah salam. Artinya tidak semuanya setelah salam. Jadi mereka di situ pembagiannya ketat. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak, karena hal ini susah untuk kita bagi. Ya nggak sempat lagi orang mikir nanti ini setelah salam apa sebelum salam ini. Ya, sehingga sebagian mengatakan cukup sahwi itu tata cara sujudnya adalah semuanya sebelum salam. Meskipun ada pembagian atau khilaf di kalangan para ulama, sebagian mereka menetapkan ketika yang ditinggalkan ini, ketika yang terlupa ini, maka salamnya adalah maka sujudnya adalah setelah salam. Nah, itu tujuannya sujud sahwi. Tujuannya adalah untuk menutupi cacat yang terjadi di dalam salat dikarenakan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan dengan tidak disengaja. Jadi apa? Tujuannya itu jabrul syayatin kalau dalam bahasa Arabnya. Untuk menutup celah-celah yang itu adalah andil daripada syaitan. Yang tugasnya syaitan apa? Membuat seseorang itu dalam sholatnya lupa. Bahkan Nabi pernah lupa. Antum pernah lupa nggak? Ya Pak Dokter ya. Lain kalau sudah mulai beruzur lupa kita kan. Ini rakaat ketiga 4 ini. Bingung sendiri kadang. Nah ini pun ada ilmunya. Ini pun ada ilmunya. Kalau misalnya sudah ini rakaat ketiga apa 4 ya, maka harus dibangun dengan apa maksudnya? Harus patokannya adalah yang terkecil. Ketika Anda mengatakan ini 3 apa 4 ya. Ketika Anda tidak terlalu yakin mana yang benar ini. Ragu-ragu, 50-50 lah. Antara 4 dan 3 ini sama ini. Kekuatan yakinnya ini sama. Tapi ketika Anda lebih condong keyakinan, ini 4. Maka laksanakan itu. Bahwasanya ini sudah rakaat ke. Tapi ketika terjadi keraguan, maka harus didasari kembali kepada angka yang terkecil. Meskipun sejatinya Anda memang sudah rakaat keempat. Tapi dalam perasaan Anda lebih kuat prasangkanya bahwasanya ini kayaknya 3 ini.
Maka harus dibangun sholatnya bahwa didasari di angka berapa? Di angka 3. Paham maksudnya? Ya. Ketika terjadi keraguan, ini 4 atau 3. Dhannul ghalib. Dhannul ghalib itu adalah prasangka yang lebih besar. Prasangka Anda ini kayaknya sudah 4. Dan itu lebih besar daripada angka 3. Maka harus dibangun di angka 4. Nggak perlu lagi ditambah karena Anda sudah yakini 4. Tapi nggak jelas, posisinya nggak jelas. Setengah-setengah. 4 atau 3 ya, 4 atau 3. Maka dalam kondisi ini harus apa? Mengira bahwasanya baru 3. Meskipun sejatinya memang sudah 4. Tapi karena prasangkaan dan muncul bahwasanya ini belum jelas ini antara 3 atau 4, maka harus memilih angka yang paling kecil. Jelas di sini? Baik. Nah, jadi di antara tujuan sujud sahwi itu apa? Untuk tidak memberikan atau tidak membuat setan itu senang. Jadi tujuannya untuk menutupi celah tadi. Karena apa? Dia sudah berhasil membuat Anda lupa. Maka untuk menutupinya supaya dia tidak besar kepala ke bahasa kita. Dia merasa senang, wah, menang saya. Kenapa? Kamu berhasil lupa dalam sholatmu. Supaya dia tidak merasa besar kepala dan bangga diri, maka harus ditutupi dengan sujud sahwi. Dengan begitu pun dia kembali kecil hati. Ya, kalah lagi deh. Bahasa gitu. Tetap nggak bisa saya ini. Kenapa? Dia tetap ganti dengan sujud sahwi. Maka ini pentingnya sujud sahwi. Ya. Kalau nggak paham repot. Tapi kalau dalam kondisi imam, ya, subhanallah, dia nggak ngerti apa nih subhanallah. Ini kalimat teriak di belakang ini. Penting. Dan nggak ngerti ini sujudnya setelah salam apa sebelum salam. Nah, ini penting sekali untuk difahami dalam pelaksanaan sholat. Maka para ulama sepakat disyariatkannya sujud sahwi. Baik itu dalam kondisi berjamaah atau dalam kondisi sholat sendiri. Anda dalam sholat sendiri ragu, lupa, sujud sahwi. Apalagi dalam kondisi berjamaah dan itu adalah tanggungannya imam. Tanggungannya imam. Jika imam ya telah diingatkan oleh makmumnya bahwasanya dia keliru dan dia tutupi dengan sujud sahwi, selamat. Ya. Tapi seandainya imamnya ngotot, padahal makmumnya sudah sepakat ini, salah imam ini. Subhanallah semua. Subhanallah, subhanallah. Tapi imam tetap ngotot, maka kesalahan makmum itu ditanggung oleh imam. Nah, di sini berat untuk menjadi imam. Tetap berdiri mengikuti imam. Nah, seharusnya kan duduk tasyahud awal. Ini tegak. Nah, di sini harus dipahami imam. Ketika dia sudah terlanjur bangkit untuk rakaat ketiga dan lupa untuk bertasyahud, dan punggungnya sudah berdiri tegak, maka tidak boleh lagi dia turun. Harusnya dia sudah bangkit, tapi kondisi punggungnya sudah berdiri tegak, maka dia tidak boleh lagi turun. Tapi kecuali dia masih bungkuk, belum berdiri sempurna, maka di situ masih punya kesempatan untuk turun, melakukan tasyahud. Jelas di sini? Patokannya kalau sudah tegak berdiri begini, berarti nggak boleh lagi turun. Karena sudah berdiri, karena dia sudah sampai kepada rakaat yang baru.
Jelas di sini? Tapi ketika dia masih dari sujud atau dari duduknya dia masih rendah, belum sampai tegak begini, masih begini, dia ingat. Atau ada yang di belakang mengatakan subhanallah. Dia masih mereng begini, maka dia masih punya kesempatan untuk turun melanjutkan sholatnya tadi. Dan tetap harus diganti dengan sujud sah. Tapi kalau sudah berdiri tegak begini, maka tidak boleh lagi turun. Kecuali harus melanjutkan berikutnya. Oke, hadis berikutnya. Coba. قال بدل قول التي Kok nesita? فيه ثم صلى ثم كبر ثم سجد مثل سجود أو أقوال ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أقوال ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه ولفظ للبخاري وفي رواية للمسلم صلاة العصر. Nah, jazakumullah khairan. Sudah azan ya? Sudah? Udah cepat sekarang. Cepat ya? Azan? Asal mana azan dulu baru kita lanjut ya. Ya, silakan.
Hadis berikutnya masih seputar tentang sujud sahwi, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Shalla an-nabiy ihda salatayn 'ashiyyi rak'atayn, thumma sallam, thumma qama ila khashabatin fi muqaddam al-masjid. فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة وقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى وقد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. Ini cerita tentang kondisi Nabi SAW yang ketika itu lupa. Ada yang mengatakan salat dua salat siang antara salat zuhur atau salat apa? Salat asar. Dan di dalam riwayat Muslim dikatakan kondisi salat ini adalah salat asar. Ya. Nah, jadi Nabi kita SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah melakukan salah satu salat dari dua salat siang, yaitu salat zuhur dan asar, atau salat zuhur atau salat asar. Dan salatnya ketika itu hanya 2 rakaat. Sementara zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Jadi di sini kondisinya belum jelas. Ada yang mengatakan zuhur karena di sini dikatakan salah satunya. Entahkah itu zuhur atau entahkah itu asar. Nah, Nabi SAW melaksanakannya hanya 2 rakaat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salam dan beliau pergi ke sebuah pohon atau ke sebuah potongan kayu khusyabah yang ada di depan masjid. Kemudian beliau pun bersender di situ. Beliau letakkan tangannya kemudian bersender di situ. Sebagian ulama mengatakan seakan-akan Nabi ketika itu kondisinya seperti risau. Kayaknya ada yang salah ini. Kayaknya ada yang salah, tapi manusiawi, Nabi adalah manusia biasa. Ya, ya'kulu kama ta'kulu, beliau makan seperti yang kita makan. Wa yamshi fit tariq, beliau juga berjalan pergi ke pasar. Ansa kama tansa, kata Nabi SAW. Saya juga lupa sebagaimana kalian juga lupa. Dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih daripada kodratnya seorang nabi. Karena di sini mengingatkan bahwasanya nabi itu juga manusia biasa, lupa. Dianjurkan untuk kita hormat dan menyanjungnya, perbanyak selawat, tapi tidak boleh berlebih-lebihan kadarnya. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, La tuturuni kama atratin nasara bin Maryam. Jangan kalian jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan menyanjung daripada Isa. Sehingga apa? Isa dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Kaum muslimin juga demikian. Jangan berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi. Karena akan sampai kepada derajat syaitan bermain. Ghulu terjadi. Anda lebih mengingat Nabi lebih daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Ya. Berlebihan kepada orang-orang saleh. Sampai ziarah kubur ke situ, menangis, meminta, dan seterusnya. Ini sudah syirik. Dan disitulah permainan syaitan. Makanya semua ghulu itu, berlebih-lebihan itu terlarang dalam agama. Khususnya dalam beribadah. Kalau tidak ada, contohnya jangan kerjakan. Ya, jangan berlebih-lebihan beribadah seperti berlebih-lebihannya seseorang di zaman Nabi SAW yang ingin menyanyi
Nabi SAW dalam beribadah. Ada yang mengatakan, saya mau melebihi Nabi caranya beribadah. Ya, saya di malam hari tidak akan pernah tidur. Sementara Nabi tidur, kemudian sholat. Saya tidak akan pernah berbuka, saya akan terus berpuasa. Dan yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan pernah menikahi wanita. Di situ pun dilarang oleh Nabi SAW, ya, karena apa? Itu menyelisihi daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kondisinya dalam hadis ini, Nabi lupa melaksanakan sholat asar atau zuhur itu cuma 2 rakaat. Setelah salam, beliau tiba-tiba pergi ke tempat yang lebih di depan, di tempat arah yang di depan masjid, yang di situ ada pohon, ya, ada kayu. Disitulah beliau sedikit bersandar dan memegang kayu tersebut, memegang potongan kayu tersebut, ya. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas pohon tersebut. Nah, di antara orang-orang di kalangan para sahabat ada Abu Bakar, ada Umar, ya. Dan 2 orang ini saking segannya kepada Nabi, beliau enggan mengingatkan Nabi kalau misalnya sholatnya cuma dua rakaat. Ya. Dan ada orang-orang yang tergesa. Orang-orang yang tergesa pun keluar dari masjid. Dan mereka mengatakan, amkusiratis salat. Salat sekarang sudah dipendekkan ya rakaatnya. Jadi bingung semua orang. Sementara 2 orang mulia ini, Abu Bakar dan Umar, tidak berani bertanya kepada Nabi. Maka yang lainnya cuma ya sudah buru-buru aja keluar sambil bertanya, sholatnya sudah dipendekin ya? Zuhur sudah di 2 ya? Atau asar sudah di 2 rakaat ya? Ya. Dan ada seorang sahabat yang diberi gelar oleh Nabi SAW, Dzul Yadain. Siapa yang maksud dengan Dzul Yadain di sini? Hah? Siapa? Yang memiliki 2 tangan panjang. Siapa di sini? Hah? PR ya? Ya. Harus cari nih, siapa gelar sahabat yang bernama Dzul Yadain? Khusus beliau nih. Kalau Dzul Nurain siapa? Siapa sahabat yang digelar Nabi Dzul Nurain? Salman, siapa? Utsman bin Affan. Barakallahu fiik. Itu digelari oleh Nabi SAW namanya Dzul Nurain. Nah sekarang Dzul Yadain. Yang memiliki 2 tangan panjang. Siapa dia kah? Saya akan tanya nanti pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian Nabi SAW, ya, orang-orang yang apa namanya? Ada seseorang sahabat yang digelar Nabi SAW dengan Dzul Yadain, yang memiliki 2 tangan. Cuma dia yang berani bertanya kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, anasita am kusiratis shalah? Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang sholat sudah dikosor? Itu pertanyaan beliau. Maka Nabi mengatakan, lam ansa lam tuqsar. Saya tidak lupa, sholat pun tidak dikosor. Artinya tidak ada perintah dalil mengkosor sholat zuhur menjadi 2 rakaat. Asar juga demikian. Maka Dzul Yadain tadi mengatakan, ya Rasulullah, bala qad nasita. Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah lupa. Kalau begitu engkau lupa. Karena engkau mengatakan tidak dikosor sholat. Makanya berarti yang antara 2 ini yang benar, Pak. Engkau lupa. Bala wahai Rasulullah, qad nasita, engkau sungguh telah lupa. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fasalla rak'atain. Maka beliau pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Baru kemudian salam. Kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti biasanya atau bahkan lebih lama. Nah, ini sujud apa namanya ini? Kan tadi sudah salam.
Beliau lupa, diingatkan, beliau tambah sholatnya 2 rakaat. Kemudian salam, kemudian sujud seperti sujudnya di sholat-sholat sebelumnya, namun sujudnya ketika itu lebih lama. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah ini. Ya, sujud sahwinya tadi lebih lama kondisinya. Ya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir, lalu beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir, lalu sujud seperti biasa dan bahkan lebih lama. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Maksudnya apa? Berarti sujud sahwi itu pelaksanaannya 2 kali sujud, 2 kali takbir. Dan kemudian ditutup kembali dengan salam. Nah, di sini berbeda nggak sama yang tadi yang hadis yang pertama? Di mana letak perbedaannya? Nah, hadis yang pertama tadi salamnya, sujudnya sebelum salam, sementara sekarang ini sujudnya setelah salam. Kenapa? Karena yang tertinggal adalah rakaatnya. Jadi sini nanti kita akan jelaskan pembagian-pembagian ulama, ya, mana yang seharusnya kita sujud sahwinya setelah salam, mana kita sujud sahwinya sebelum salam. Namun sebagian ulama mau mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Kalau Anda sulit untuk membaginya, maka cukup melaksanakan sujud sahwinya sebelum selesai urusan. Selesai urusan, paling gampang. Karena bakal repot juga nih. Kita sedang sholat nih. Tadi yang saya lupa apa ya? Jadi bingung. Saya sujudnya sebelum salam atau setelah salam nih. Maka yang paling gampang adalah sebelum salam. Maka di sini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Dan nanti kita akan rincikan insya Allah ya pada pertemuan yang akan datang bagaimana ya pelaksanaan sujud sahwi menurut pembagian daripada para ulama. Apakah semuanya dikerjakan di sebelum salam atau ada yang setelah salam? Dan itu ada perinciannya tersendiri. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Sholat lebih yang tadi kan saya kalau dia Kurang. ya tapi namanya ditentu sama umum itu tetap mungkin keparakan Lanjut. sujud sahwi. Ketika berjamaah. Nah, itu tadi kondisinya. Ketika dia berjamaah, seharusnya duduk tahiyat akhir, tapi imamnya malah justru bangkit untuk melaksanakan yang kelima. Kondisinya ketika dia belum sempurna berdirinya, maka boleh langsung turun. Tetap sujud sahwi. Tapi ketika dia sudah berdiri tegak sempurna, maka tidak boleh turun, melainkan dia sempurnakan berdirinya dan sholat seperti biasanya, ruku, i'tidal, sujud. Meskipun itu sudah rakaat kelima. Dan tetap diganti dengan sujud sahwi. Makmumnya harus ikut. Ya. Makmum harus ikut. Kan salah Ustaz. Salah. Salah nggak? Hah? Tidak batal. Sebagian ulama tetap karena dia dalam kondisi, tapi yang paling benar, yang paling kuat pendapatnya adalah tetap ikut imam. Meskipun dia salah. Ini salah Nunggu imam salah. Duduk saja. Tapi yang terbaik adalah mengikuti imam. Kenapa? Keumuman dalil, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Pemimpin itu dijadikan pemimpin untuk diikuti. Sama seperti imam. Di dalam aturan apa ya? Pasukan, tentara, TNI, itu kan biasanya sangat manut dengan pimpinannya. Meskipun dia tahu pimpinan saya salah ini. Tapi berani nggak dia menyelisihi pimpinannya? Ada nggak TNI di sini? Ada nggak prajurit di sini? Ketika dia komandannya sudah bilang, kita tetap ke kanan. Padahal dia tahu kalau ke kanan ini mampus kita, Pak. Dia punya kewenangan nggak? Tetap dia harus ikuti. Nah, ibaratnya seperti itu dalam sholat. Ketika imam melakukan apapun dalam pergerakannya, tetap kita ikuti. Meskipun dia salah. Nah,
Cara menutupi kesalahannya tadi, maka diganti dengan sujud sahwi. Setelah salam. Ketika menambah rakaat, maka sujud sahwinya setelah salam, sebagaimana yang tadi. Bagaimana caranya ya? Kalau Anda ingat tiba-tiba duduk di situ, tadi kayaknya 2 rakaat, cuma 2 maghrib tadi kayaknya cuma 2 rakaat. Berdirilah Anda, langsung takbir, Allahu Akbar. Imam misalnya, nggak perlu lagi imam sawu sufufakum. Imam langsung maju, Allahu Akbar, imam makmum langsung berbaris menyempurnakan di belakang imam. Paham di sini maksudnya? Dan itu ketika para ulama mengatakan, dan itu ketika jaraknya tidak terlalu lama. Masih baru. Ibaratnya orang itu masih berada dalam masjid, atau mungkin masih berada di halaman masjid, belum keluar jauh, kita ingatkan, Pak Imam, tadi sholatnya cuma 3 rakaat isyanya. Oh iya, iya. Masuk lagi, Allahu Akbar. Yang lainnya langsung berbaris. Nah, sampai jangan panggil Pak Imam. Ke masjid lagi Pak. Kenapa tadi isyanya cuma 3 rakaat? Atau sudah tidur-tiduran. Saya sudah makan ini betul. Enggak ya, itu kondisinya ketika la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia bisa ikut sebagai gimana? Si bikin alasan. Isi kesalahan dari itu si makmum ikut salam dan mengingatkan imam. Ikut salam dan mengingatkan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Kurang 1. Ya, harus tetap ikut salam. Terus mau ngapain dia kalau nggak ikut salam? Mau berdiri sendiri? Enggak, kita harus ingatkan imam. Karena dalam kondisi berjamaah, dia harus selamatkan jamaah yang lain. Kalau lupa, apa yang lupa? Kurang. Kalau kurang setelah salam. Jadi ada juga patokan di kalangan ulama, ada yang kurang setelah salam, ada yang lebih sebelum salam. Itu diantara patokan rumusnya. Tapi tidak karena itu khilaf di kalangan ulama, itu perentetannya banyak. Tapi untuk mempermudah, sebagian ulama mengatakan, ketika dalam sholat ada yang kurang, maka sujudnya setelah salam. Ada yang lebih, maka sujudnya sebelum. Jelas? Hah? Kalau antum sholat sendiri, kalau berjamaah enggak perlu. Enggak perlu diulang. Itu sudah tanggungannya imam. Serahkan semua itu. Itu pentingnya, bebannya jadi imam itu seperti itu, Pak. Hah? Ya udah, kalau sudah sampai di rumah sana santai minum kopi ya baru ingat ya biar udahlah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu yang tidak dimampui oleh hamba-hamba. Nah, silakan, Pak. Jadi ada kaum yang ikut kemudian ikut sampai sawah. Ya, harus ikut dia. Harus ikut. Itu berarti sudah egois itu dia. Dia merasa benar sendiri itu. Nggak bisa. Jangankan dalam sholat ya. Itu tadi dalam sistem kepemimpinan pasukan itu nggak bisa kita selisih pemimpin. Komando. Jangan. Tetap ikut. Memang kita mungkin tahu salah, tapi tetap ikut. Karena Anda masih dalam barisan komando. Langsung sujud salam.
Ingat kan Pak Imam? Karena subhanallah, tetap nggak bergeming dia, artinya nggak cuek aja dia. Setelah salam Pak Imam, tadi salahnya 5 rakaat. Langsung yang ada ditegur. Kalau ditegur kita tidur layar, ditegur baru kita masalah. Dia kan masih besar dari yang pilihan kecil. Misalnya saya sholat isya ini jadi imam. Saya ragu-ragu ini nih kita 3 rakaat atau 4 ya. Saya anggap aja 4 rakaat terus saya duduk tahiyat akhir. Nunggu makmumnya itu. Subhanallah apa berarti itu kan satu. enggak. Prinsipnya kita harus punya prinsip. Imam harus punya prinsip. Pilih angka yang paling kecil. Pilih angka yang paling kecil. 3. Iya. Tunggu ditegur. Bukan nunggu ditegur juga ya. Artinya prinsip seorang imam nggak boleh diintervensi. Ya. Jangan tutup. Artinya imam itu harus punya prinsip. Kalau dia keliru ditegur, ya alhamdulillah. Tapi jangan motif awalnya adalah saya ragu-ragu nih biar ditegur dulu deh sama jamaah. Jangan begitu. Ini kalau mungkin ini sudah tergabung sudah lebih lagi. Ya. Lebih gampang koreksinya kita tahiyat akhir. Ternyata jamaahnya bilang subhanallah, oh berarti baru 3 ini kita tinggal begini. Kondisinya itu kalau misalnya kita dalam sholat sendiri. Kondisinya kalau dalam sholat sendiri. Tapi kalau dalam kondisi berjamaah, ya dalam kondisi berjamaah, ketika kita dalam kondisi imam, dia tetap harus punya prinsip. Ini sholatnya, saya ini sholatnya 3 atau 4. Maka dia harus tetap memilih angka 3 jika prasangkanya lebih besar pada angka 3. Tapi ketika ada prasangkanya lebih besar ke 4, maka lakukan ke 4. Ada yang tegur, berarti salah. Enggak ditegur, berarti ya udah benar. Itu agak kecil kan. Ya, tetap memilih angka kecil. Berusaha kecil. Baru saya tetap berdiri. itu itu apa ya bahasanya ya? Itu kalau bahasa Arabnya hila. Hila itu cari kesempatan dalam Nah, itu nggak usah sujud sahwi itu. Kalau dia kunutnya karena tidak membaca kunut, sujud sahwinya karena tidak membaca kunut, maka tidak sujud sahwi. Enggak sujud sahwi. Apalagi kalau Anda meyakini kunut itu tidak ada sunnahnya. Terus kenapa Anda ikut sujud sahwi? Enggak perlu ikut karena patokannya adalah kunut. Sementara itu kalau Anda tidak menganggapnya sunnah berarti tidak termasuk dalam pergerakan sholat. Terakhir. Hmm. Allahu Akbar langsung sujud. Ya. Ya, Allahu Akbar langsung sujud, bangkit lagi, Allahu Akbar duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar sujud, bangkit lagi, Allahu Akbar untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.